Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Alkurniawan dari kelas 10 MIPA E. Saya absen 19. Di sini, saya akan menceritakan tentang cerita pendek saya atau cerpen saya yang berjudul Morkot. Morkot adalah salah satu nama kota di Switzerland atau di negara Swiss yang saya ambil untuk menjadi nama salah satu tokoh di cerita saya. Tanpa lama-lama, mari kita mulai. Jadi, di dalam cerita saya terdapat kurang lebih 6 tokoh yang akan saya ceritakan di sini. Di suatu hari, Syafiyah Isyana Humaira atau biasa dipanggil dengan nama Syafiyah ini memulai paginya dengan biasa. Ia memulai paginya dengan membersihkan kamarnya, terus membersihkan dirinya untuk bersiap-siap untuk ke sekolah. Lalu ia turun ke bawah dan untuk sarapan pagi bersama dengan kedua orang tuanya. Kebetulan Syafiyah ini adalah anak tunggal, jadi ia hanya makan bertiga dengan keluarganya. Syafiyah ini tadi waktu membersihkan kamarnya dia lumayan lama, jadi sehingga Abi dan Uminya itu terpaksa untuk menunggu Syafiyah. Ketika Syafiyah turun, Syafiyah takut dimarahi orang tuanya, takut diomelin kenapa kok lama kayak gitu. Nah, ketika turun Syafiyah berusaha untuk menghibur kedua orang tuanya dengan Assalamualaikum Abi Umi, selamat pagi. Dan alhamdulillahnya Abinya menjawab Waalaikumsalam prinsesku dengan senyum yang merebak. Di situ Syafiyah senang karena ia tidak jadi dimarahi oleh kedua orang tuanya. Nah, di pagi ini sedikit berbeda. Karena apa? Di pagi ini Abinya Syafiyah ini menanyakan sesuatu yang sangat di luar nalarnya Syafiyah. Syafiyah ini tidak pernah ditanya tentang hal ini. Ini pertama kalinya Abinya ini menanyakan hal seperti ini kepada Syafiyah. Abinya bertanya, Syafiyah, apakah kamu memiliki pasangan atau pacar? Di sini tentu saja Syafiyah sangat kaget-kagetnya karena Abinya ini menanyakan hal tentang laki-laki yang tidak pernah dibahas sekalipun di dalam keluarganya. Syafiyah ini merasa sedikit canggung karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menurut Syafiyah ini sangat-sangat aneh bagi Abi gitu. Syafiyah pun menjawab jika ia tuh tidak punya pacar atau pasangan, ia hanya ingin fokus belajar saja. Dan Abi tuh sebenarnya tuh Syafiyah tuh tahu jawabannya. Sebenarnya tuh Abi tahu jawaban Syafiyah kan menjawab tidak. Tapi Abi ini ingin memastikan jika Syafiyah ini benar-benar memiliki pasangan atau tidak. Karena yang dilihat oleh Abi dan Umi belakangan ini, Syafiyah itu senyum-senyum ketika melamun gitu. Sepertinya Syafiyah sedang jatuh cinta. Setelah mendengar jawaban Syafiyah, Abi dan Umi hanya bisa mengiyakan saja karena ya mereka percaya dengan anaknya sendiri. Lalu Syafiyah langsung berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Di pagi yang sama, terdapat seorang lelaki yang bernama Ejas yang sedang menggedor-gedor pintu kamar temannya di rumah mewah dan megah yang bernama Morkot. Nah, si Ejas ini kesal dengan Morkot karena sudah beberapa menit dan berkali-kali ia menggedor-gedor pintu kamar. Morkot tidak ada respon sama sekali dari dalam. Si Ejas ini kesal karena Morkot tidak buru-buru untuk membuka pintunya karena sebentar lagi memang telat. Ia teriak-teriak berusaha untuk membangunkan Morkot, tapi tidak ada respon sama sekali dari dalam. Nah, tiba-tiba ayahnya Morkot yang bernama Behzad, Bapak Behzad, Mr. Behzad, datang menghampiri Ejas yang membuat kebisingan pagi di rumahnya. Lalu Om Behzad bertanya, Ejas, Morkot belum juga bangun? Ejas menjawab dengan kata-kata yang ketus, Om lihat aja sendiri, dia kerasa gak keusik sama sekali. Tak lama setelah itu, tiba-tiba pintu terbuka. Dan terlihat Morkot yang sudah rapi dengan seragamnya, lengkap dengan tasnya, sambil membawa kunci motornya dia. Papa, aku berangkat dulu, bye. Morkot tak mengindahkan sama sekali keberadaan Ejas di situ. Ia langsung melengos pergi ke bagasi rumahnya. Ejas yang tidak dihiraukan oleh Morkot hanya bisa mengumpat dalam hati. Ia udah kesal banget sama Morkot karena sudah 7 menitan lebih ia menggedor-gedor pintunya dan sekalinya ia keluar, Ejas ini tidak dianggap sama sekali oleh Morkot. Jika saja Ejas tidak ingat, jika dia berada di rumahnya Morkot, sudah ia pastikan Morkot
ia pukuli. Om BZ ini melihat kelakuan kedua anaknya ini kayak heran gitu. Kalau misalnya salah satu di antara mereka hilang, mereka akan mencari. Sedangkan kalau misalnya mereka berdua dipersatukan, mereka akan bertengkar. Padahal mereka udah kelas 11. Itu batinnya Om BZ. Kembali ke sisinya Syafia. Syafia di sini sudah sampai di sekolah, udah sampai di kelasnya, di kelas 10 MIPA 1. Di kelas ini Syafia tuh menunggu temannya yang bernama Kiara, tetapi ia tidak datang. Tidak biasanya si Kiara ini datangnya terlambat. Padahal setiap Syafia datang ke sekolah sudah ada Kiara yang menunggunya. Dan kebetulan pula hari ini, pagi ini Kiara tidak datang, belum datang. Akhirnya si Syafia menyibukkan dirinya dengan membaca buku-bukunya. Ketika membaca buku dan fokus membaca buku, tiba-tiba ada suara gebrakan meja yang berasal dari sebelahnya. Dan itu ternyata pelakunya adalah Kiara. Bisa dilihat Syafia jika Kiara ini moodnya sedang tidak baik, sedang buruk. Biasanya Kiara ini selalu tersenyum, bahagia, menyambut Syafia. Dan untuk hari ini Kiara murung, kesal, dan lalu ia mengomel-ngomel sendiri. Tentu saja dengan gebrakan tiba-tiba tadi, si Syafia ini terkaget dong, kayak astagfirullahaladzim, kamu ngapain kayak gini gitu. Nah, si Kiara ini tetap ngedubel kayak gitu, sih gitu. Nah, terus si Syafia ini nyuruh Kiara cerita apa yang terjadi, biar sedikit lega gitu kan, kalau cerita lega gitu. Nah, si Kiara ini cerita kalau gini, belakangan ini ada salah satu anak yang terfamous di sekolah. Jadi di sekolahnya dia ini ada 4 anak laki-laki yang famous, Morgoth, Aegis, dan kedua temannya yang bernama Diras dan Emran. Nah, si Kiara ini belakangan ini tuh diganggu oleh salah satu di antara mereka berempat yang bernama Diras. Nah, ada kabar beredar jika si Diras ini menyukai Kiara. Dan ternyata Kiara ini murung, kesal di pagi ini karena si Diras ini menggodanya ketika ia sedang menuju ke kelas. Si Diras ini mengganggu Kiara dengan seperti kayak Kiara ini menirukan gaya modusnya si Diras. Kiara, boleh kenalan nggak? Aku boleh minta nomor kamu nggak? Kamu sibuk gak hari ini? Itu berkali-kali Diras mengatakan hal yang sama di setiap harinya kepada Kiara. Dan untuk kali ini Kiara sudah muak, kayak udah kesal sekali itu sama Diras karena selalu mengganggu hari-hari paginya. Kiara kesal karena yang mengganggu dia adalah Diras. Padahal ia ini menyukai salah satunya, yaitu Emran. Kiara ini menyukai Emran, tetapi kenapa yang mengganggu dia adalah Diras? Setelah mendengar penjelasan dari Kiara, Syafia ini tertawa. Lalu ia berkata, kayak, awas lo kamu, gak boleh kayak gitu. Nanti mungkin aja si Diras menjadi jodoh kamu, bukan si Emran, kayak gitu. Mendengar pernyataan Syafia, Kiara ini lebih kesal. Kamu kayak gitu, kamu gak boleh kayak gitu. Pokoknya kamunya sama si Emran. Karena sejak awal masuk, sejak MPLS SMA ini, si Kiara ini langsung suka sama Emran ketika melihat Emran pertama kalinya. Singkat cerita, bel istirahat berbunyi. Waktunya semua anak-anak SMA ini berbondong-bondong menuju kantin, kecuali kelasnya si Syafia dan Kiara, yaitu kelas 10 MIPA 1. Mengapa mereka terlambat ke kantin? Karena mereka ujian fisika. Nah, ketika ujian fisika tersebut dan bel sudah berbunyi, gurunya pun berdiri dan mengatakan, "Baik anak-anak, silakan kumpulkan pekerjaan kalian dan saya akan pergi," gitu. Nah, teman-temannya Syafia ini pada belum selesai, jadi kayak mereka ada heboh sendiri. "Sebentar Bu, kurang 1 nomor, sebentar Bu, saya sedikit lagi, tunggu Bu, jangan pergi dulu." Wah, berisik banget. Lalu mendengar kekacauan ini, Ibu Siti atau guru fisika yang sedang mengajar di kelas Syafia mengatakan, jika ia sebentar lagi ini akan ada acara lagi. Kalau sampai tidak mengumpulkan, maka kertasnya tidak akan ia terima sama sekali. Mendengar ancaman tersebut, seluruh kelas langsung mengasihkan kertas ujian mereka ke Bu Siti. Bu Siti dalam hati bilang, "Alhamdulillah, ancamanku berhasil," kayak gitu. Lalu Ibu Siti langsung pergi berpamitan keluar.
Nah, setelah Ibu Siti keluar, terdapat keluh kesah dari seluruh murid kayak, aduh, tadi ini susah banget, kayak gini-gini, bla 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 bla. Namanya habis ulangan, pasti mereka kayak mendiskusikan soal-soal yang tadi yang ada di soal. Setelah itu, si Kiara ini karena ia lapar setelah tenaganya ia habiskan untuk mengerjakan fisika, ia mengajak Syafia untuk ke kantin. Syafia pun ya mau, karena ia pun juga merasa lapar. Sementara itu di kantin, gengnya si Morgoth ini sudah berada di kantin. Mereka sudah memesan makanan dan sudah duduk di kursi mereka. Tetapi di sini terdapat keributan, yaitu dari Aegis dan Diras. Aegis dan Diras ini merebutkan makanan. Si Diras ini merebut makanannya Aegis. Kenapa? Karena si Diras ini kelaparan, sedangkan makanannya dia tuh belum datang. Makanannya Aegis sudah datang, jadi makanannya Aegis ia ambil lalu ia makan. Aegis tidak terima, loh kok kamu makan punya aku, kayak gitu. Terus si Diras ini kan kayak kesal gitu kan sama si Aegis, ngomel-ngomel aja terus. Lalu si Diras ini bilang, kamu nanti kalau misalnya ikhlas, kamu nanti belikan rokok. Karena memang dasarnya mereka ini nakal, jadinya si Aegis terima tawaran tersebut. Di tengah-tengah mereka makan, si Diras ini melihat ke arah samping. Bukan ke samping sini, maksudnya ke arah antrian makanan. Di situ ia melihat Kiara dan Syafia. Lalu ia bilang kepada ketiga temannya, boy, kalian tahu gak sih dua di kelas itu? Yang mana? Yang itu. Nah, di situ ia menunjuk Syafia dan Kiara. Emran dan Aegis melihat kedua perempuan itu. Namun Morgoth tidak menoleh sama sekali. Lalu si Diras menuju ke arahnya Kiara. Lalu ia berkata, boy, aku suka sama yang itu. Terus si Emran bertanya, yang mana? Gitu kan. Si Diras bilang, yang itu, yang jilbabnya gak panjang. Dia namanya Kiara. Namanya aja cantik, apalagi orangnya. Si Diras bilang kayak gitu. Lalu si Emran bilang, kenapa gak suka yang kanan? Yang kanan itu adalah Syafia. Lalu si Diras menjawab, ya enggak lah, gak suka sama yang kanan, karena itu terlalu soleha. Yang ada nanti kalau misalnya aku sama dia yang bimbing aku, bukan aku yang bimbing dia. Udah insecure duluan aku, kayak gitu. Makanya itu dia suka sama Kiara. Mendengar perkataan Diras tadi membuat Morgoth sedikit tertarik. Lalu ia melihat ke arah dua perempuan yang menjadi topik dalam pembicaraan ini. Ia melihat ke arah Syafia. Ketika melihat Syafia, ia langsung terpana. Langsung cek. Hatinya ini, jantungnya ini berdegup kencang. Dia kagum dengan Syafia karena jilbabnya dia itu berbeda. Biasanya anak SMA ini jilbabnya kan segi 4. Nah, jilbabnya ini biasanya anak SMA itu kan disampir-sampirkan. Nah, sedangkan si Syafia ini jilbabnya itu dipeniti. Jadi kayak menutupi dadanya kayak gitu. Tanpa Morgoth sadari, ia menarik ujung bibirnya. Tanpa ia sadari, ketika melihat Syafia, ia mengunci pandangannya kepada Syafia. Ia melihat terus Syafia. Dia melihat Syafia. Pergerakan teman-temannya tidak mengganggu pandangan dia kepada Syafia. Emran memanggil kayak, woi gitu kan. Tetapi sama Morgoth tidak ia gubris. Tidak sama Morgoth tidak gubris. Dia tetap mengunci pandangan dia kepada Syafia. Dan akhirnya si Emran bertindak kayak, woi ketipu woi. Akhirnya dia kayak mengguncang-guncang si Morgoth. Dan akhirnya Morgoth sadar kayak, apaan sih ganggu kayak gitu. Lalu si Aegis ini berkata dengan sarkas, kamu tuh nakal. Kamu gak mungkin sama si Syafia si solehah itu. Kamu tuh nakal, gak pantas sama ustadzah yang sealim itu, kayak anak murid yang paling alim di sekolah ini. Syafia ini emang terkenal kayak solehahnya gitu. Jadi si Aegis bilang kalau misalnya si Morgoth ini yang nakal tidak mungkin bersanding dengan si Syafia yang solehah ini. Si Morgoth hanya menanggapi dengan tatapan tajam saja. Nah, di sisi lain, di sisinya Syafia ini sadar jika itu dilihatin oleh the most wanted di sekolah ini. Dia sadar juga itu ada salah satu laki-laki, ada salah satu anggota dari keempat itu yang melihatnya terus. Tapi ia tidak tanggapi. Lalu si Kiara dan si Syafia mendapatkan makanan dia dan ia duduk di salah satu bangku kantin. Tidak sengaja,
mata Morgoth dan mata Syafiah bertemu. Ketika kedua mata ini bertemu, mereka ini sama-sama kayak dek gitu, kayak aduh astagfirullahaladzim, apa ini? Syafiah kayak gitu, kayak masa aku suka sama dia, masa aku suka sama si dia, masa dia suka sama aku, masa aku suka sama dia, nggak mungkin. Jantungnya Syafiah ini berdegup kencang. Semenjak kejadian eye contact di kantin ini, Morgoth jatuh hati kepada Syafiah. Sepertinya Syafiah juga sebaliknya, tapi ya belum tahu, masih samar-samar. Tapi sudah dipastikan jika Morgoth menyukai Syafiah. Di malam harinya, si The Most Wanted ini atau Morgoth, Aegis, Diras sama Emran ini berjanjian untuk ke base camp mereka. Si Morgoth ini mengendarai motornya dengan kebut-kebutan, bukan karena ia memiliki masalah atau gangguan apapun di pikirannya, ada pikiran apa yang mengganggu itu, enggak. Dia kebut-kebutan karena hobinya adalah kebut-kebutan. Jadi ia kebut-kebutan, lalu tiba-tiba ia udah sampai di base camp mereka. Base camp mereka ini letaknya sedikit jauh dari penduduk. Mereka ini di atas bukit. Kenapa mereka memilih base camp di situ? Karena mereka takut mengganggu warga akan keberisikan mereka. Jadi mereka ini berisik, jadi takutnya itu warga itu terganggu. Takutnya warga terganggu, akhirnya mereka memilih base camp di atas bukit. Lalu si Morgoth membuka pintu dan disapa oleh Aegis. Widih, Bapak Morgoth datang, hatiku gembira. Jadi dia nyanyi libur telah tiba, tapi liriknya diganti dengan nama Morgoth. Si Emran ini ketawa dengan lawakan si Aegis. Ale lu bro. Lalu ia salah fokus dengan ekspresinya Morgoth. Tiba-tiba si Emran bertanya, bro, lu kenapa? Kok tumben-tumbenan senyum-senyum? Gitu. Karena si Morgoth ini waktu datang ini dia senyum-senyum gitu, seperti sedang berbunga-bunga. Padahal sudah lama sekali mereka bertiga, Aegis, Diras, dan Emran tidak melihat Morgoth seperti sudah jatuh cinta. Tanpa babi bu, tanpa basa-basi apapun, tiba-tiba si Morgoth berkata, gua suka sama Syafiah. Perkataan itu membuat si Diras tersedak makanannya. Karena pada saat itu Diras sedang makan dan mendengar perkataannya Morgoth membuat dia tersedak. Lalu ia menganga menghadap ke Morgoth kayak kaget gitu. Sama halnya dengan Aegis dan juga Emran. Mereka juga kaget. Lalu ia melihat ke Morgoth kayak menatap mata Morgoth kayak. Mereka terheran-heran. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Berdetik-detik kemudian, ekspresi mereka tetap sama. Karena mereka masih heran sama Morgoth. Di benaknya Emran, Aegis, dan Diras, mereka ini berpikir, emang beneran Morgoth suka sama yang alim-alim? Emang beneran tipenya Morgoth kayak ustadzah kayak gitu? Apa jangan-jangan ini si Morgoth udah tobat? Mereka mikirnya kayak gitu. Si Morgoth kayak risih kan dilihatin kayak gitu. Akhirnya gini, woi biasa aja kali, gak usah kayak gitu. Lihatnya gak usah kayak gitu, risih gitu kan. Emran melihat kelangkaannya si Morgoth, dia langsung mengatakan, daripada kita ngebosenin kayak gini, mendingan kita party dalam rangka celebrating keanehannya si Morgoth. Nah, mendengar pernyataannya si Emran membuat Aegis dan juga Diras kesenangan. Mereka akhirnya mengambil bir mereka. Mereka bertiga, Emran, Aegis, dan Diras mengambil bir, lalu mereka menyetel lagu rock dan mereka memulai untuk loncat sana sini, loncat di meja, loncat di kursi. Mereka heboh sana sini. Sedangkan si Morgoth sebenarnya ingin ikut bergabung dengan kerusuhan mereka, tapi ia tahan karena ia sadar jika ia melakukan ini, Syafiah tidak suka dengan dia. Akhirnya ia hanya bisa tertawa melihat keanehan melihat tingkah laku teman-temannya ini. Jika ia ini mau mendekati si Syafiah, maka ia harus berubah demi Syafiah. Di hari Kamis minggu yang sama, si Syafiah ini sama Kiara mendapatkan kelas olahraga. Si Syafiah
puasa. Ia lupa jika hari ini ada pelajaran olahraga, tapi ia puasa. Akhirnya ia berolahraga dengan puasa. Mereka oleh bapak guru yang bernama Pak Setio sebagai guru olahraga pemanasan. Nah, pemanasan dipimpin oleh si Reno. Setelah pemanasan, mereka disuruh untuk mengelilingi lapangan utama sebanyak 3 kali dan mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Syafia ini udah kayak, aduh, capek banget kayak gitu. Kok perutku mulai sakit, mahku kayaknya kambuh deh kayak gitu. Tapi Syafia ini tetap bersikukuh untuk tidak membatalkan puasanya. Tiba-tiba, aduh, Syafia tersandung. Syafia jatuh bukan karena kesakitan, tetapi karena ia tidak fokus. Ia tidak fokus kepada jalan, melainkan ia fokus kepada perutnya yang sakit. Si Kiara panik dong, kayak, astagfirullahaladzim Syafia, kamu kenapa? Gitu. Kamu kenapa? Ayo sini. Nah, Syafia ini mengatakan jika ia ini tidak apa-apa, hanya tidak fokus saja. Kiara sebenarnya khawatir, tetapi sama Syafia ini pemikirannya yang negatif langsung ditepis. Akhirnya si Kiara mengiyakan perkataan Syafia. Kejadian Syafia dan Kiara yang berada di lapangan ini dilihat oleh The Most Wanted tadi, yang Diras, Aegis, Morgoth, sama Emran. Kejadian Syafia Kiara ini dilihat oleh mereka berempat. Dan tiba-tiba Morgoth itu kan khawatir kan melihat keadaan Syafia seperti itu, jatuh, terlihat lemas gitu. Nah, tiba-tiba si Aegis ini bertanya, hari ini hari apa ya? Mendengar pertanyaan dari Aegis membuat Diras kesal dan menjitak kepalanya. Ya hari Kamis lah, Oon gitu. Karena si Diras ini kesal, kok si Aegis itu lupa hari, padahal kan bajunya udah bisa dilihat kalau misalnya baju hari Kamis kayak gitu. Mendengar obrolan anfaedahnya Aegis dan juga Diras, tiba-tiba Morgoth membanting. Hari Kamis. Lalu ia melihat Syafia. Jangan-jangan dia puasa, makanya dia lemes kayak gitu. Tanpa babi bu, akhirnya Morgoth langsung berlari ke tengah lapangan mendekati Syafia. Melihat tingkah lakunya si Morgoth membuat Emperor kayak, bro mau kemana? Sini. Kok dia lari gitu? Morgoth tidak mengindahkan perkataannya Emran. Ia tetap menghampiri Syafia. Tiba-tiba si Morgoth menghampiri Syafia. Syafia, saya tahu kamu puasa. Sebaiknya kamu segera ke UKS dan beristirahat. Karena emang si Syafia ini kelihatan lemes. Karena emang puasa, disuruh olahraga, udah siang-siang jadi lemes. Tapi si Syafia ini mengeyel kayak, enggak kak, aku nggak apa-apa, aku cuman kecapek. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba ia berhenti kesakitan lagi karena mahnya kambuh. Terus si Morgoth bilang, udah deh, gak usah ngeyel, lebih baik kamu ke UKS saja. Masih ingat Pak Setio? Pak Setio berkata, benar kata Morgoth, Syafia, kamu harus ke UKS. Nah, si Syafia ini ke UKS bukan diantar dengan Kiara, melainkan diantar oleh Morgoth. Nah, kenapa Kiara tidak diantar? Mengapa Kiara tidak mengantarkan Syafia? Karena Pak Setio tidak mengizinkan Kiara. Karena Pak Setio tahu jika Kiara memiliki sifat berbanding terbalik dengan Syafia. Syafia yang bisa dipercayai, sedangkan Kiara ini kayak sedikit bertingkah gitu. Jadi dia tidak percaya dengan Kiara, melainkan ia mempercayai Morgoth untuk mengantar Syafia ke UKS. Sebenarnya si Morgoth ini ingin memegang si Syafia, tapi sama Syafia gak usah, saya bisa sendiri. Terus si Morgoth bilang, oh iya silahkan. Lalu mereka ke UKS bersama. Semenjak kejadian di lapangan, mereka menjadi dekat. Morgoth sering memberi perhatian kecil kepada Syafia, seperti memberi kotak susu dan juga roti kecil, lalu ditaruh di lantai Syafia, dan terdapat sedikit notes yang bertuliskan, Assalamualaikum Syafia, kamu makan ke kantin, jadi kamu makan ini aja ya, gitu. Terus tenang, nggak ada racunnya kok. Namanya ini yang saya markan menjadi nama Switzerland. Nah, perhatian kecil itu membuat hati Syafia sedikit tergerak, karena si
most wanted itu adalah sepertiku. Tapi kenapa harus aku? Kenapa Morgoth bisa bertindak seperti itu, semanis itu kepadaku, tapi kepada perempuan lain tidak? Dan kenapa aku senang dengan perlakuan itu? 3 bulan berlalu. 3 bulan berlalu. Bulan-bulan berlalu, 3 bulan berlalu. Morgoth sudah tidak tahan dengan Shafia. Karena setiap Shafia didekati oleh Morgoth, Shafia ini selalu seperti menjauh, sedikit menolak. Dan si Morgoth ini tidak tahan dengan kelakuan Shafia. Di chat pun Shafia sedikit kaku, tidak hanya langsung memotong pembicaraan kayak gitu. Dia langsung memutus pembicaraan. Singkat cerita, di hari Rabu, di hari yang cerah ini, di hari yang sangat Shafia sukai, karena memang Shafia menyukai hari Rabu, karena nggak tahu kenapa setiap hari Rabu ini menurut Shafia ini suasananya, cuacanya, vibes-nya ini membahagiakan seperti itu. Dan ia berharap di hari Rabu ini ia tidak bertemu dengan kakak kelasnya yang bernama Morgoth itu. Shafia memarkirkan motornya dia ke parkiran. Nah dia tuh udah bahagia kayak, aku gak ketemu sama Morgoth gitu kan. Udah parkir, dia mau menuju ke kelas. Tapi tiba-tiba Shafia panggil seorang laki-laki. Shafia yang mengenali dengan jelas siapa pemilik suara itu. Ia tidak menggubris sama sekali. Ia hanya berakting seperti tidak mendengar dan tidak melihat si Morgoth. Ia tetap berjalan untuk menghindari Morgoth. Tiba-tiba tangannya dia tuh seperti ditarik oleh seseorang. Jadi bukan tangannya dia tetapi bajunya diginikan oleh seseorang. Dan tentu saja itu membuat Shafia terhenti langkahnya. Ketika ia lihat ke belakang, pelakunya adalah Morgoth. Lalu ia mengatakan apa yang ia ingin katakan. Shafia, kenapa kamu belakangan ini cuek? Kenapa kamu nyuekin aku belakangan ini? Gitu kan. Lalu si Shafia bilang, enggak kok, aku enggak cuek. Dengar jawaban Shafia, Morgoth hanya bisa menghela nafas. Ternyata dia juga bisa ngeselin. Ternyata si Shafia ini juga ngeselin ya guys. Shafia langsung berkata, udah kan kak, udah gak ada lagi kan, aku mau masuk, keburu telat. Shafia ini udah melangkahkan ke kakinya. Baru beberapa langkah, suara Morgoth ini membuat Shafia terhenti. Morgoth berkata, apakah saya mengizinkan kamu pergi? Saya belum selesai berbicara. Mendengar itu, langsung Shafia terdiam. Shafia, saya mau menanyakan sesuatu ke kamu, kata Morgoth. Si Shafia ini hanya apa gitu kan, ngomong aja gitu. Tapi dalam ekspresi kayak seperti itu. Nah, di saat mereka berbicara ini, ada Kiara yang baru saja datang dari parkiran dan ia melihat Shafia dan Morgoth sedang berbicara di dalam parkiran. Dan ia kepo dong apa yang mereka bicarakan. Akhirnya ia mendekat dan menguping pembicaraan dia. Dan ketika ia menguping, tepat pada saat Morgoth berkata, Shafia Isyana Humaira, maukah kamu menjadi pacar saya? Di situ membuat Kiara maupun Shafia kaget dengan perkataannya Morgoth. Mendengar perkataan si Morgoth membuat Shafia menghela nafas panjang. Karena lagi di depannya ini, si Morgoth ini memaksa dia untuk menjawab apakah ia menerima penawaran ini atau tidak. Akhirnya si Shafia berkata, ia memberikan penawaran kepada Morgoth karena lelaki di depannya ini tetap memaksanya dia untuk menjadi pacarnya dia. Kiara berkata, Kak Morgoth, datanglah ke rumahku dan temui orang tuaku. Dan kamu jelaskan tujuan kamu adalah untuk menembak saya, menjadikan saya sebagai pacar kamu. Dan jika orang tua saya setuju, maka saya akan setuju menjadi pacar kamu. Tetapi jika orang tua saya tidak setuju, maka lebih baik kamu mencari perempuan lain untuk menjadi pasangan kamu. Di situ, Morgoth menerima tawaran tersebut. Tetapi bagi si Shafia ini, si Morgoth ini hanya bercanda saja. Jadi si Shafia tidak terlalu memikir berat permasalahan ini. Lalu ia langsung pergi ke kelasnya bersama dengan Kiara. Di sore harinya, setelah pulang sekolah dan setelah bermain-main dengan Kiara, Shafia sampai di rumahnya. Assalamualaikum Abi Umi.
Syafiah pulang gitu kan. Nah, sambil menunggu pintu dibukakan, Syafiah melihat sekeliling dan tidak sengaja ekor matanya ini menangkap sepasang sepatu yang tidak asing baginya. Kok kayak kenal sepatunya gitu. Tiba-tiba pintu terbuka. Kayak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang manis, ayo masuk, kita udah nunggu kamu loh. Nah, si Syafiah ini dikecup pipinya oleh uminya, lalu ia berpelukan dengan uminya, sehingga ia lupa dengan masalah sepatu tersebut. Ketika ia dituntun berjalan menuju ke ruang makan, disitu ia kaget sekaget-kagetnya. Karena apa? Karena ia melihat Morgoth duduk di kursi samping abinya. Morgoth datang. Ternyata Morgoth serius dengan perkataannya. Ia serius dengan perkataan yang ia lontarkan tadi pagi. Ternyata Morgoth beneran datang ke rumahnya dia. Tapi si Syafiah ini berdoa, semoga si Morgoth ini datang dalam rangka hanya untuk bertamu saja, bukan untuk acara jadi pasangan atau iya atau tidaknya gitu. Si Syafiah ini berteriak, "Loh, Kak Morgoth, kamu ngapain di sini?" gitu kan. Nah, mendengar teriakan Syafiah membuat abinya berkata, "Astagfirullah nak, nggak baik kayak gitu sama tamu, ayo minta maaf" gitu. Akhirnya si Syafiah minta maaf dong ke Morgoth. "Aduh kak, maaf ya kak, aku tadi kelepasan, aku kaget soalnya ada kamu di sini" gitu kan. Terus si Morgoth tanya, "Iya Syafiah, nggak apa-apa" gitu kan. Terus si Umi berkata, "Udah ayo ngobrolnya dilanjutin nanti, kita makan dulu, nggak baik ngebiarin makanan." Nah, akhirnya mereka makan. Selesai makan, mereka menuju ke ruang tamu. Di ruang tamu inilah kejadian epik terjadi. Saat mereka berbahasa-basi di ruang tamu, tiba-tiba Morgoth berkata, "Abi, permisi. Kedatangan saya ke sini sebenarnya ada maksud dan tujuan tertentu tentang Syafiah." Baru saja Syafiah membatin jika ia lupa tentang acara pasang-pasangan, ternyata si Morgoth menanyakan hal seperti itu, membuat Syafiah ini ketakutan, kayak aduh gimana nih, aku harus kayak gimana gitu kan. Umi pun bertanya, "Syafiah, memang ada apa nak?" Nah, di sini Morgoth menjawab, "Iya, Abi, Umi, kedatangan saya ke sini bertujuan untuk meminta izin agar Syafiah menjadi pasangan saya. Apakah diperbolehkan?" "Baik, apa alasan kamu memilih Syafiah menjadi pasangan kamu, nak Morgoth?" "Baik, akan saya jelaskan. Jadi, saya adalah murid yang nakal di sekolah. Saya merokok, ngebut-ngebutan di jalan, dan lain-lain. Saya naik kelas 11 dan masih saja melakukan kenakalan yang sama hingga saya tidak sengaja melihat Syafiah di kantin 3 bulan yang lalu. Jujur, saya terpukau kepadanya. Bukan karena rupanya, melainkan cara dia berpakaian, menatap lawan jenis, menjaga tubuhnya. Syafiah adalah perempuan tersolehah yang pernah saya temui secara langsung. Dari situ saya sadar jika saya mulai memiliki rasa kepadanya, dan saya secara tidak langsung mulai memberhentikan kebiasaan saya yang tidak baik itu. Saya sadar semenjak ada nama Syafiah di hati saya, membuat saya bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Saya sadar hanya Syafiah lah yang bisa membimbing saya ke jalan yang benar, bukan siapapun. Jadi, tujuan saya untuk menjadikan Syafiah menjadikan pacar saya adalah karena semua ini. Jadi, tujuan saya untuk menjadikan Syafiah sebagai pacar saya adalah karena semua ini. Jadi seperti itu, Abi, Umi, Syafiah. Di akhir katanya, Morgoth melihat ke arah Syafiah. Di situ, Morgoth melihat Syafiah hanya tertunduk sambil memainkan jarinya yang lucu. Di mata Morgoth, tingkah lakunya Syafiah ini lucu, karena di sini Syafiah terlihat seperti gelisah dan ketakutan satu waktu gitu. Syafiah yang mendengar penjelasan Morgoth hanya bisa diam terpana. Apakah ini benar-benar si lelaki nakal itu? Apakah benar-benar ia sudah berubah? Karena bahasanya itu tertata rapi. Bahkan Abi dan Umi pun juga terpukau dengan perkataan atau penjelasan yang keluar dari mulut Morgoth. Di sini Abi pun menjawab, "Masya Allah Morgoth, Alhamdulillah, anak saya menjadi hikmah bagimu." Nak, Masya Allah, kayak gitu. Jadi Abinya ini kayak
sedikit hatinya ini sedikit terketuk dengan perkataan Morgoth bahwa anak satu-satunya ini, anak kesayangan ini menjadi hikmah bagi lelaki yang nakal di sekolahnya. Kalau begitu, kenapa tidak kamu tanyakan saja kepada Syafiah sendiri, nak Morgoth, hanya Umi? Dan si Morgoth ini menjawab, sudah Umi, sudah saya tanyakan kepada anak Umi ini. Tetapi anak Umi ini, Syafiah ini meminta saya untuk datang ke rumahnya dan menemui orang tuanya. Jawaban orang tuanya adalah jawaban bagi dirinya. Jadi di sini saya meminta jawaban Umi dan Abi, apakah mengizinkan saya untuk menjadi pasangannya Syafiah? Di sini Abi dan Umi ini sedikit berdiskusi dan berpikir-pikir dengan keras kayak gitu. Apakah Morgoth pantas? Apakah Morgoth memang pantas buat Syafiah? Seperti itu. Di tengah-tengah diskusi ini, Syafiah dan Morgoth menatap satu sama lain. Tetapi Syafiah langsung memalingkan pandangannya, sedangkan Morgoth tersenyum karena tingkahnya Syafiah yang lucu ini. Tiba-tiba Umi menjawab, nak Morgoth, jika memang Syafiah membawa kebaikan untuk kehidupan kamu, kami mengizinkan Syafiah untuk menjadi pasangan kamu. Tiba-tiba Morgoth mendengar pernyataan itu, Morgoth langsung kayak, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih Abi Umi gitu. Teriak Morgoth membuat Syafiah, Abi dan Umi kaget melihat kelakuan si Morgoth barusan. Terus langsung dia kayak, astagfirullah, aduh maaf Abi Umi, saya kelepasan tadi gitu kan. Rasanya ini Morgoth pengen menghilang dari bumi karena ia malu sekaligus kayak malu gara-gara barusan pertama kali main tapi udah bikin malu gitu. Jadi dia malu pengen menghilang dari bumi gitu kan akhirnya. Lalu Abi menjawab sambil tertawa, ya nggak apa-apa nak gitu kan. Tapi ingat, pacarannya hanya sebatas pacaran saja. Tidak boleh ada kontak fisik yang terjadi di antara kalian berdua. Syafiah, menjadi pacar kamu hanya sebatas membimbing kamu. Saya dan istri saya sudah setuju dengan permintaan kamu, sehingga kami menaruh kepercayaan kami penuh kepada kamu untuk menjaga Syafiah dengan baik. Di sini Morgoth berkata, tidak ada kontak fisik pun tidak apa, asalkan Syafiah ini sudah menjadi pacarnya dia. Dan pokoknya permintaannya dia ini udah terkabul, jadi dia udah senang, nggak ada kontak fisik pun nggak apa-apa. Yang penting Syafiah sudah menjadi pacarnya dia. Di sini Syafiah bahagia sekali ketika melihat ketiga orang yang ia cintai tersenyum bahagia. Ketiga, Morgoth sudah dicintai sama Syafiah. Benar, Syafiah sudah jatuh hati kepada Morgoth. Dan Syafiah, Morgoth mulai menjalin hubungan dengan baik. Tamat, cerita ini tamat. Jadi di cerita ini itu si Syafiah ini kenapa tidak menerima tawaran Morgoth? Karena ia ini memiliki prinsip bahwa ia tidak ingin memiliki mantan, ia tidak ingin pacaran. Karena menurut dia pacaran itu seperti merusak prinsip hidup dia. Karena ia berprinsip bahwa yang bisa memegang kulitnya dia, tubuhnya dia adalah seseorang yang menjadi pasangannya nanti kelak. Jadi ia spesialkan tubuh dia ini hanya untuk pasangannya saja, bukan untuk orang lain. Maka dari itu abinya Syafiah berkata jika boleh pacaran tetapi tidak kontak fisik. Karena tujuannya mereka berpacaran adalah untuk membimbing si Morgoth ke jalan yang benar, bukan untuk berpacaran. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.